Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rian Satria Wijaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang microcontroller Arduino. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi dasar pemrograman C++. Lalu setelahnya kita telah membahas tentang dasar rangkaian listrik. Dari kedua materi tersebut, tujuannya adalah di materi ini kita akan belajar tentang basic microcontroller Arduino, dengan harapan setelah mempelajari semua materi robotika ini, kalian bisa membuat suatu sistem yang mana sistemnya untuk membantu kebutuhan masyarakat di dunia ini. Contoh misal seperti membuat robot itu, atau misal membuat sistem otomasi, seperti layaknya contoh lampu lalu lintas atau alarm anti maling, atau mungkin robot tangan untuk industri. Jadi banyak fungsinya. Oke, itu tujuan untuk pembelajaran kita selama satu semester ini, selama 16 kali pertemuan. Oke, kembali ke topik ya. Pada materi ini kita akan membahas tentang basic Arduino. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jadi Arduino itu merupakan salah satu microcontroller. Ada banyak microcontroller. Ya, yang kita pelajari ini adalah Arduino. Kenapa pilih Arduino? Karena Arduino itu yang basic, yang gampang ya, yang gampang dipelajari. Oke. Nah, ini adalah bagian dari microprosesor dan microcontroller, ya kan? Perbedaannya seperti ini. Untuk microprosesor, dia bagiannya seperti ini. Dia terdiri dari CPU, lalu GPIO, di mana ada bus, ada RAM, ROM, IO port, timer, serial port. Kalau microcontroller, dia memiliki CPU, RAM, ROM sama, IO port, timer, serial port, cuman seperti ini bagiannya. Oke, langsung saja, nggak terlalu penting untuk dibahas dahulu. Sekarang kita bahas tentang apa itu microcontroller. Oke, microcontroller itu adalah miniatur ya, sebuah miniatur programmable komputer. Jadi dia meskipun miniatur, tapi tetap saja dia itu programmable computer. Jangan menyepelekan miniatur, karena di sini dia sama saja programmable computer. Jadi dia juga bisa digunakan sebagai sistem otomasi dan industrial, itu kan. Oke, lanjut. Dia juga mempunyai memori RAM dan juga flash memory. Jadi dia bisa nyimpen semua memorinya ke dalam RAM dan juga flash memory. Lanjut, peripheralnya, dia punya serial communication, PWM, pulse width modulation, dan analog digital converter (ADC). Itu microcontroller pada umumnya ya, pasti punya seperti ini. Oke, next, Arduino. Kita sekarang fokus ke Arduino. Jadi Arduino itu adalah suatu platform open source gitu ya. Jadi dia itu terbuka gitu ya, untuk membuat suatu project elektronika gitu kan. Apa aja project elektronika? Ya banyak, yang pokoknya yang berbau-bau tentang elektronika, misal otomasi gitu kan ada elektronikanya kan. Lalu apalagi robot, itu robot tangan misal, kan juga sama. Jadi Arduino itu dia itu sama, physical programmable circuit board ya kan. Nah, jadi Arduino sendiri juga punya softwarenya sendiri atau IDE, Integrated Development Environment. Ya, ini bisa berjalan di komputer. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, nggak hanya di komputer, jadi Arduino juga bisa
dikembangkan dalam Android. Jadi Android juga bisa menggunakan Arduino, nggak hanya komputer saja. Oke, next. Jadi ini adalah penampakan dari Arduino Uno. Ini Arduino Uno ya. Jadi Arduino itu ada banyak macamnya, cuman karena kita basicnya maka kita menggunakan Arduino Uno. Jadi di Arduino Uno ini terdapat beberapa port ya. Jadi yang nomor 10 ini adalah port reset ya kan. Satu ini untuk port USB nya, dua ini untuk kabel power, port powernya. Nah lalu yang ini, yang bawah ini ada pin-pin banyak ini pin power plus pin ADC, pin power plus pin analog, pin power sama pin analog. Lalu yang banyak ini adalah pin digital 8, ini pin digital. Nah, jadi seperti itu. Oke, next, lanjut saja. Oh ya, Arduino ini untuk power Arduino sendiri, jadi kita menggunakan 6 sampai 12 volt. Rekomendasinya ya, 6 sampai 12 volt. Rekomendasi power yang digunakan. Lebih dari itu, dia akan merusak Arduino-nya sendiri. Jadi untuk rekomendasinya kita menggunakan 6 sampai 12 volt. Apa ya yang 6 sampai 12 volt? Ya, itu baterai. Kita bisa menggunakan baterai kotak itu, misal beli di supermarket. Baterai kotak 9 volt, masukkan ke sini. Nomor 2 ini sebagai powernya Arduino. Itu bisa. Atau langsung kabel USB masuk ke nomor 1, masukkan ke komputer juga bisa. Yang penting powernya antara ini 6 sampai 12. Nah, jadi pengoperasiannya Arduino itu menggunakan 5 volt sampai 3,3. Tadi kan masukkan powernya kan 6 sampai 12. Tapi di IC-nya sendiri, ini kan main IC-nya. Ini tuh chip utamanya Arduino. Dia itu bekerja antara 5 volt dan juga ada 3,3-nya. Jadi antara 5 dan 3,3. Oke, next. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, reset button, PWM dan lain-lain. Nah, jadi kita juga menggunakan yang namanya ini jump wire, kabel jumper ya, atau kalau kita ngomongnya kabel jumper. Jadi ada macam-macamnya, male to male, female to female, male to female. Jadi cowok-cowok, cewek ke cewek, cowok ke cewek ya. Contohnya gimana? Male to male. Nah ini male to male, dia cowok-cowok ya kan? Dia bisa mancepin. Nah ini contoh yang male to female. Ini male kan ada colokannya, ini kan nggak ada colokannya, ini yang dimasukin. Jadi ini yang cowok, ini yang cewek. Terus ini juga, ini kan nggak ada colokannya, ini juga nggak ada colokannya. Berarti ini cewek, female. Nah ini nanti kita bisa pakai beberapa sensor, misal sensor cahaya, sensor temperatur, sensor tekanan, proximity, percepatan, karbon monoksida, sensor radioaktif, kelembapan, barometrik. Nah, jadi ada banyak sensor ya. Lalu outputnya berupa apa ya? Banyak, bisa LED, speaker, motor, LCD dan lain-lain. Jadi nggak hanya sebatas itu, hasilnya juga banyak. Nah ini adalah bentuk dari IDE-nya ya, IDE-nya Arduino. Bentuk dari IDE-nya Arduino yang ada di komputer ya, baik itu Windows, Linux atau Mac OS ya kan. Oke,
Jadi di dalam Arduino itu ada dua fungsi utama ya. Jadi dia ada setup sama loop, void setup dan void loop ya. Void setup, perbedaannya void setup ini hanya berjalan sekali saja pada saat permulaan. Lalu fungsinya untuk setup variabel ya, untuk inisialisasi saja sih. Jadi setup ini hanya digunakan untuk pengenalan saja, untuk inisialisasi. Lalu void loop. Nah, void loop ini yang akan di running secara selamanya. Code that does actual works here. Jadi codingnya nanti bakalan dimasukkan ke loop. Semua coding main codingnya bakal masuk ke void loop. Lalu void setup itu hanya untuk inisialisasi variabel saja. Nah, ini ada analog versus digital. Ya, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada fungsi dasar ya dari Arduino. Ada pin mode, digital write, digital read, analog write, analog read, delay, serial begin, serial print kan. Jadi pin mode ini untuk inisialisasi pin. Ini kata inisialisasi pin masuk ke void setup biasanya. Lalu digital write ini untuk menulis data ke Arduino. Digital read ini untuk membaca data dari Arduino. Biasanya pembacaan sensor dari Arduino ini. Nah, ini analog write sama menulis, cuman bentuknya analog. Ini juga sama, bentuknya analog juga. Delay ini waktu jeda. Serial print itu nanti agar kita bisa melihat datanya, itu aja sih. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kita lihat pemrogramannya kan, sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari apa yang kita pelajari gitu ya. Karena dia juga sama-sama menggunakan basic pemrograman C ya kan. Nah, saya sudah mengajari bahasa C++ ya kan. Kalau sudah paham masalah bahasa C++, harusnya nggak ada kesulitan ketika memprogram di Arduino ini. Makanya saya tekankan harus bisa bahasa pemrograman C++ agar kalian bisa paham tentang bahasanya Arduino. Ya, ini satu lagi yang nggak kalah penting, yaitu breadboard atau bisa dikatakan project board ya kan. Breadboard atau project board project project board. Breadboard atau project board itu bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Yang ini itu nyambung ya kan? Ini itu nyambung seperti ini nyambung, ini nyambung. Tapi kalau ini ke sini itu nggak nyambung ya. Jadi seperti itu aja. Nah, ini contoh external LED connection ya. Contoh-contoh penggunaan Arduino. Nah, ini contoh programnya. Kalau pakai IR sensor, ini ada LDR, light dependent resistor, jadi sensor cahaya gitu ya. Ada contoh-contohnya. Ini kodenya kayak gini, codingnya. Jadi dia di inisialisasi dulu. Nah, inisialisasi variabel, habis itu masuk pin mode mana gitu, di setup. Terus push button. Ini contoh coding dengan menggunakan push button. Ketika ditekan nyala,
lepas mati seperti itu. Ini dengan buzzer. Jadi banyak ya contoh-contohnya kita coding Arduino gitu. Kalau dilihat sama kan loh, integer let pin sama dengan 13 titik koma, integer int pin 7 titik koma, integer sama ini kayak C++ gitu kan. Kata dia memang basicnya bahasa pemrograman C. Servo motor. Nah, C language basics. Jadi dia menggunakan basic language, bahasa C basic gitu. Harusnya bisa kalau sudah paham C++. Oke. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara mendownload IDE-nya ya kan. Oh ya, sebelumnya saya buka Android juga ya. Ya, pertama kan saya akan memberitahu kalau menggunakan komputer ya kan. Kalau teman-teman menggunakan komputer, kalau kalian menggunakan komputer, kalian harus download lewat sini. Arduino, web resminya Arduino. Ya, kalian harus download lewat web resminya Arduino. Buka Arduino, ya buka Google dulu ya, Google, ketik Arduino, langsung ke webnya arduino.cc ya. Tampilan webnya seperti ini. Lalu ke software, download. Nah, ini yang terbaru. Yang terbaru dia pakai 1813. Nah, untuk opsi downloadnya kita pakai kalau Windows ini, kalau Linux ini, kalau Mac OS ini. Berhubung menggunakan Windows, maka pakai Windows. Saya sarankan kalau Windows pakai yang ini saja, langsung installer gini. Ini diklik, jangan yang ini sama ini ya, yang ini saja, Windows 7 and newer. Kalau ini dia portable ya. Tapi kalau ini installer, saya mending installer saja, installer. Kalau ini pakai Windows, downloadnya pakai Windows App. Ini klik, lalu just download. Kalau mau kontribusi itu bayar ya. Kalau mau ngasih sumbangan gitu ya, sumbangan boleh. Tapi kalau nggak ada uang ya just download saja gitu. Kan kita juga lagi belajar. Download, habis itu simpan. Dah selesai. Nah, ini sekitar 112 mega. Sekitar 112 mega. Nah, nanti kalau sudah di-download, nanti tampilannya seperti ini. Tinggal diinstal ya, diinstal. Yes gitu biasa. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini nanti. Karena saya sudah download, sudah install juga. Seperti ini. Jadi tinggal di-download lalu diinstal. Ini saya X dulu karena saya sudah install ya. Oke, saya tunjukkan sekarang yang di Android. Kalau pakai Android gimana? Buka Google Play. Ya. Kalau di Google Play dia nggak ada Arduino IDE. Pakai Arduino Droid. Nah, pakai Arduino Droid. Jadi ini diklik. Nah, ini langsung diinstal aja seperti biasa. Nah, ini karena saya sudah install, tinggal open. Nah, ini kalian install dulu. Situ open. Nah, tampilannya seperti CPP Droid. Nah, sebelumnya kita kan pakai CPP Droid kan. Tampilannya Arduino Droid itu sama kayak CPP Droid. Jadi ini save, compile, lalu ini upload program, download programnya ya. Nah, jadi di save dulu, di compile, lalu di upload programnya ke Arduino. Kalau di CPP Droid kan save, compile, run program kan. Kalau ini save, compile, download
download atau upload ya ke Arduino seperti itu. Nah, jadi ini contoh untuk Windows ya kan, menggunakan Arduino IDE. Lalu ini kalau pakai Android menggunakan CPP Droid. Kalau pakai Linux, pakai macOS sama, pakai Arduino IDE. Cara downloadnya sama di arduino.cc ini. Arduino.cc. Download. Terus tinggal pilih Windows, Linux atau macOS. Ya. Itu dulu dari saya. Silakan untuk pertemuan ini disiapkan dahulu environmentnya, lingkungannya seperti Arduino IDE atau Arduino Droid-nya. Di pertemuan selanjutnya kita akan memulai bahasa pemrograman menggunakan Arduino, project dengan Arduino yang sederhana. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, Rian Satya Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.